Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat dan inayahnya kita masih bisa melakukan pembelajaran kuliah secara online. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in at-tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan dan saya sendiri Yosi Wulansari. Di sini kami akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah media pembelajaran yang diampu oleh Ibu dosen Nurul Patonah MPD yang akan membawakan tema penulisan naskah media. Materi pertama akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Arishandi tentang pengertian naskah media. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan yaitu pengertian naskah media. Dalam Kamus Bahasa Melayu Nusantara 2003 naskah yaitu ada beberapa macam, yang bagian 1 karangan dan sebagainya yang tertulis tangan atau diketik, dan yang kedua karya karangan asli seorang penulis yang belum dicetak atau diterbitkan, dan yang ketiga undang-undang pelembagaan rancangan, dan yang keempat penjodohan bilangan kata penggolong untuk buku majalah surat kabar, dan yang selanjutnya bahan-bahan berita yang siap unit di set menurut Dr. Andes Peter Salim dalam Kamus Besar Indonesia kontemporer tanpa tahun naskah, yaitu ada 4 macam. Yang ke-1 karangan yang masih berupa tulis tangan, dan yang kedua karangan seorang, dan yang ketiga berita yang siap untuk diketik, dan yang poin terakhir rancangan. Menurut Arsyad 2002 Sidiman pada tahun 1990 mengatakan bahwa media merupakan kata yang berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti tengah, jadi posisi tengah, perantara atau pengantar. Oleh karena itu media dapat diartikan sebagai perantara atau pengantar pesan sari pengirim ke penerima. Ada beberapa pakar psikologi memandang bahwa salam komunikasi antar manusia, maka media yang paling didominasi dalam berkomunikasi adalah panca indera manusia seperti mata, telinga. Pesan-pesan yang diterima selanjutnya oleh panca indera selanjutnya diproses oleh pikiran manusia untuk mengontrol dan menentukan sikapnya terhadap sesuatu, dan sebelumnya dinyatakan dalam tindakan. Menurut dari beberapa pengertian naskah dan media dari para ahli di atas dapat disimpulkan jadi bahwa naskah media merupakan suatu karangan rencana yang dibuat oleh manusia, baik berupa tulisan maupun secara tulisan tangan, diketik atau dicetak sebagai suatu mengantarkan suatu informasi kepada khalayak banyak, baik itu berupa bahan software maupun alat hardware. Ya, yang saya bisa jelaskan segitu. Mohon maaf bila ada kesalahpahaman dalam menjelaskan. Selanjutnya yaitu materi kedua yang akan dipaparkan oleh Nurillah tentang langkah-langkah sebelum menulis naskah media. Langkah-langkah sebelum memulai penulisan naskah. 1. Mengidentifikasi sasaran yang akan menggunakan program media tersebut. 2. Mengembangkan atau mendeskripsikan tujuan pembelajaran dengan jelas. 3. Menyiapkan materi yang relevan dengan apa yang ditulis. 4. Mengidentifikasi materi yang sudah terkumpul untuk diseleksi mana yang cocok dengan teks, gambar, foto, audio, animasi, dan video. Poin ketiga yaitu mengenai jenis media untuk penulisan naskah media yang akan dipaparkan oleh saya sendiri Yosi Wulansari. Yang pertama yaitu media audio atau auditif, yaitu media yang hanya mengandalkan suara saja sehingga untuk menikmatinya dibutuhkan indera pendengaran. Yang kedua yaitu media visual. Media visual adalah media yang mengandalkan indera penglihatan yang menampilkan gambar dan teks diam ataupun simbol yang bergerak. Poin kedua yaitu jenis naskah media. Yang pertama yaitu naskah media audio. Naskah media audio
dalam media audio dapat dikemas menjadi beberapa format sajian, diantaranya yang pertama, dialog atau diskusi. Dialog atau diskusi menyajikan dua orang atau lebih yang memiliki kedudukan yang sama, membicarakan satu tema dengan yang berisi mata pelajaran. Yang kedua yaitu naskah media audio visual. Media video merupakan media yang menyajikan informasi dalam bentuk suara dan visual. Unsur suara yang ditampilkan berupa narasi, dialog, sound effects, dan musik. Sedangkan untuk unsur visual berupa gambar atau foto diam, gambar bergerak, animasi, dan teks. Yang ketiga yaitu naskah media grafis. Media grafis adalah media yang dihasilkan dengan cara dicetak melalui teknik manual atau dibuat dengan cara menggambar atau melukis, teknik printing, sablon, atau offset. Sehingga media ini disebut juga media printed material atau bahan-bahan yang tercetak. Yang termasuk media grafis diantaranya bagan, poster, grafik, diagram, karikatur, komik pendidikan, dan media foto. Cukupkan sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penulisan atau penyampaian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.